Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman pemilih, Inama Kakak Ari. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Lembata. Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa podcast adalah format media digital yang berisi rekaman video ataupun audio yang disaksikan secara online ataupun diunduh. Tujuan utama podcast KPU Kabupaten Lembata adalah untuk mengedukasi teman-teman pemilih, Ina Ama, Kakak Ari, pendengar dengan konten yang beragam, mulai dari wawancara, diskusi, hingga terkini terkait pemilu, pemilihan, baik dalam tahapan maupun non-tahapan. Saya Lucia Penny Mudabue, dan di samping kiri saya telah hadir Bapak Hermanus Harontadon, Ketua KPU Kabupaten Lembata, pengampu Divisi Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik, yang akan menjadi narasumber kita pada kali ini dalam perkenalan nama podcast KPU Kabupaten Lembata. Ayo kita sapa dulu. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Ina Penny. Ya, selamat siang Bapak. Sehat hari, apa kabar hari ini? Sehat? Baik, baik, baik. Alhamdulillah sehat. Puji Tuhan sehat ya. Setelah sekian lama kita melewati tahapan pemilu, pemilihan yang cukup panjang dan tentunya pasti sangat melelahkan ya. Akhirnya kita bertemu dalam kegiatan podcast ini. Oke, kita langsung saja bincang-bincangnya. Berbicara tentang podcast KPU Kabupaten Lembata ya, Bapak bisa memberi gambaran terkait nama dan juga latar belakang dari penamaan podcast untuk KPU Lembata ini. Ya, baik, Ina Penny. Teman pemilih sekalian yang saya hormati, Ina Ama, Ina Amo, Kakari, Popoala, Bebriong, Melansinaren, bangkai yang kami hormati. Jadi podcast KPU Kabupaten Lembata ini kami memberikan nama Durasi. Durasi itu Durasi. kita mulai dari huruf D. D itu koda, U itu untuk, dan rasi yang belakang itu adalah demokrasi. Jadi durasi adalah kependekan dari koda untuk demokrasi. Oke. Durasi, koda untuk demokrasi. Itu adalah nama podcast dari KPU Lembata. Terus apa makna atau filosofi dari nama durasi atau koda untuk demokrasi? Nama podcast untuk KPU Lembata ini, Pak. Ya, baik, dengan Penny. Jadi saya mulai dari koda, kata koda. Koda ini adalah ajaran petua-petua atau pesan-pesan luhur dari para leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Koda juga diartikan sebagai ide atau konsep dasar yang menjadi pedoman masyarakat Lamoholo, khususnya masyarakat Lembata. Koda juga bisa diartikan sebagai ajaran moral, etika, nilai-nilai luhur, norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat Lamholot. Ya. Koda juga bisa diartikan sebagai sumber inspirasi dalam aktivitas sosial kemasyarakatan, misalnya dalam membuat karya seni ataupun tradisi-tradisi dan ritual ritual adat. Koda juga yang berisi pesan-pesan leluhur tadi menjadi menjadi bagian dari pola pikir, tindakan dan perilaku daripada masyarakat Lamolo dalam menjaga tatanan sosial agar selalu dan tetap harmonis. Seperti itu kalau untuk makna daripada koda itu sendiri.
Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan demokrasi dalam konteks podcast ini? eee, Kaitan antara koda dalam demokrasi, eee, untuk apa koda itu? Koda tentang apa? Koda tentang demokrasi. Sebagaimana yang kita ketahui, demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang mana kedaulatan itu ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat. Adapun nilai-nilai demokrasi yang berkembang di masyarakat kita, masyarakat Indonesia, itu diantaranya adanya kedaulatan rakyat. Negara, pemerintah harus berdasarkan hukum. Kemudian ada pengakuan terhadap hak asasi manusia. Ada juga kebebasan berekspresi, berpendapat, berkumpul, berorganisasi. Ada juga nilai keadilan sosial, nilai persamaan, persamaan hak dan kewajiban, dan beberapa nilai-nilai demokrasi lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat kita. Nah, jadi koda untuk demokrasi maksudnya kita membicarakan, kita bertutur tentang nilai-nilai demokrasi yang tumbuh dan berkembang di republik ini. Koda ini biasanya di masyarakat Lamonholot itu diceritakan, dituturkan secara turun-temurun dan terjadi di setiap rumah, di quarter, di Kokopale kalau dalam bahasa Lamonholotnya, kemudian di Ebang kalau di Kedong, Kedan, ya di masyarakat Kedong, Kedan di timur Lembata, dan juga di Pumuting di tempat-tempat masyarakat kita berkumpul dan ketemu. Di situ koda ini kemudian diwariskan secara turun-temurun turun-temurun. seperti itu. Oke, baik Bapak. Tadi telah sudah dijelaskan terkait latar belakang dari nama podcast KP Lembata, koda untuk demokrasi yang dengan kata lain durasi. Eh, apa makna dari durasi itu sendiri, Pak? Baik, jadi durasi ini dari makna katanya itu adalah lamanya sesuatu sesuatu terjadi ya, atau kata lain rentang waktu. Rentang waktu. Rentang waktu. Di KPU dalam mengelola tahapan-tahapan pemilu maupun tahapan-tahapan pilkada itu biasanya berbatas waktu. Nah, setiap tahapan itu dikelola dengan berbatas waktu. Tahapan juga sering beririsan antara satu tahapan dengan tahapan yang lainnya, sehingga regulasi aturan mengatur bahwa semua tahapan itu harus dikelola sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan tadi itu. Tidak boleh melewati batas waktu yang telah jadwal dan jadwal dan tahapannya itu. Kemudian dalam melayani baik pemilih maupun melayani peserta pemilu, contohnya ketika kita melayani peserta pemilu, contoh waktu pendaftaran partai politik misalnya, itu kan ada durasi waktunya tuh, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, dan biasanya di hari terakhir itu kita melayani mereka, menanti mereka sampai pukul 23.59 sebelum pindah ke hari berikut. Jadi durasi waktunya sampai pukul 23.59. Semua persyaratan administrasi dalam proses pendaftaran peserta pemilu harus sudah selesai sebelum tuntas sebelum pukul 00 ya. Jadi batasnya 23.59. Demikian ketika kita melayani para pemilih di TPS, itu kan biasanya dari pukul 7 pagi sampai pukul 13.00 atau jam 1 siang. Ya, itu durasi waktunya. Saat kita melayani para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Artinya begitu. Jadi durasi ini lebih pada rentang waktu juga lebih
maknanya lebih pada disiplin waktu. Disiplin. Efektivitas kita dalam menggunakan waktu itu. Siap. Jadi itu yang menjadi makna daripada durasi yang sebenarnya kepanjangannya tadi. Koda untuk demokrasi. Ya. Oke, baik Bapak. Koda untuk demokrasi adalah ajakan untuk berbicara tentang pemilu pemilihan yang demokratis dan menjaga keharmonisan dalam proses penyelenggarannya, baik dalam tahapan maupun di luar tahapan. Dengan durasi tentunya yang telah ditentukan oleh regulasi. Oke, baik Pak. Yang ini terakhir, apa harapan keberlangsungan terhadap podcast KPU Lembata yang dinamai dengan Koda untuk Demokrasi? Harapan keberlangsungan daripada podcast ini. Ya, baik. Jadi sebelum menuju ke harapan untuk podcast ini, bahwa salah satu instrumen daripada demokrasi itu adalah pemilihan umum atau pemilihan. Nah, pemilu ini diartikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk rakyat memilih wakil rakyatnya, baik di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif. Untuk apa? Wakil-wakil ini sehingga mereka dapat merumuskan kebijakan-kebijakan, mereka kemudian mengelola negara, mengelola daerah, mereka juga menjaga dan melayani masyarakat, melayani rakyat. Oleh karena itu, diharapkan para pemilih, masyarakat pemilih, untuk memilih pemimpinnya yang mempunyai kecakapan, yang mempunyai kemampuan, yang mempunyai integritas, yang mempunyai pengalaman, sehingga dalam merumuskan kebijakan-kebijakan tadi, cita-cita demokrasi itu bisa terwujud. Cita-cita seperti apa? Yaitu kita menuju masyarakat, tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Nah, ini yang menjadi pesan sebagai instrumen daripada demokrasi untuk pemilu itu sendiri. Sehingga harapannya ke depan untuk masyarakat, para pemilih sekalian, teman-teman pemilih, bahwa ini menjadi ajang sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat, dan berharap masyarakat bisa menyaksikan, menonton, menyimak podcast durasi dari KPU Kabupaten Lembata. Akan ada banyak episode-episode dalam proses podcast ini. Kami berharap masyarakat bisa mengikuti, memantau, dan menyimaknya dengan baik. Sehingga ke depan kita berharap kualitas pemilu maupun pemilihan kita semakin lebih baik sesuai dengan asas pemilu kita, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oke, baik Bapak, terima kasih. Mungkin kita sudah hampir berada di penghujung acara. Sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini, saya minta sedikit closing statement dari Bapak Ketua untuk teman-teman pemilih Ina Ama KKRI yang sedang menyaksikan ini. Ya, baik, sebagai closing statement, pemilihan umum atau pemilihan itu merupakan kontestasi politik daripada stakeholder yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah peserta pemilu. Ya. Dalam kontestasi ini diharapkan bahwa peserta pemilu dapat mengikutinya secara fair, sesuai dengan regulasi, aturan yang berlaku. Penyelenggara juga sama akan berkomitmen untuk melayani pemilih maupun penyelenggara maupun peserta pemilu untuk dapat menggunakan hak pilih, maupun mereka sebagai peserta untuk dapat berkontestasi dalam kerangka aturan-aturan yang sudah yang
aturan-aturan yang ada. Mungkin seperti itu. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak untuk podcast kita kali ini terkait perkenalan nama podcast KPU Kabupaten Lembata. Koda untuk demokrasi atau dengan kata lain durasi. Berarti bintang-bintang untuk demokrasi adalah salah satu bentuk sumbangsi dari KPU sendiri untuk menciptakan pemilihan yang demokratis melalui media yang fleksibel dan efektif dalam berbagai pengetahuan teknis regulatif, membangun komunitas yang menjangkau audiens yang luas bersama KPU Lembata di Tanah Lepang Batak ini. Saya Lucia Penny Mudakue dan Bapak Hermanus Halontador mohon undur diri dari hadapan Anda. Salam demokrasi, KPU melayani.